Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo di video kali ini aku mau menjelaskan kenapa orang yang dikenal sebagai Rijia ini sedang rame. Langsung kita mulai. Rijia, nama aslinya adalah Song Ji-ya. Dia ini kelahiran tanggal 30 April tahun 1997. Dan Song Ji-ya ini sebenarnya masuk ke dalam sebuah entertainment yang bernama Hyewon CNC. Sebenarnya entertainmentnya ini nggak terlalu penting, tapi ada hubungannya sehingga tak beritahu namanya. Nah, Song Ji-ya ini sebenarnya dari dulu sudah merupakan seorang YouTuber dan juga aktif di Instagram. Dan aku sendiri udah beberapa kali ngelihat Instagram dan juga YouTube-nya sebelum muncul di Netflix. Karena Song Ji-ya ini jujur makin naik, makin terkenal setelah salah satu seri di Netflix yang berjudul Single Inferno. Nah, dia ini menjadi lebih terkenal lagi, jumlah followernya naik, gak cuma di Korea tapi dari berbagai negara kayaknya. Nah, sebenarnya apa yang membuat orang bernama Song Ji-ya ini lagi rame? Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ini orang menggunakan produk-produk KW ataupun barang palsu. Jadi kalau di Instagram, di YouTube-nya dia itu terlihat menggunakan barang-barang branded yang mahal, tapi ternyata barang-barang branded yang dia gunakan ini bukan barang asli, melainkan barang KW. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang-orang yang mikir, loh, kalau dia mau pakai palsu kan itu hak-haknya. Nah, mungkin ada yang bilang kayak gitu, tapi perlu diingat menggunakan barang palsu ataupun memproduksi ataupun membeli barang palsu itu sebenarnya tidak boleh, karena sama aja ada film, kita beli film yang ilegal, sama halnya kayak gitu. Apalagi seseorang yang tampil di depan publik ataupun YouTuber memberi contoh menggunakan barang KW itu kurang pantas. Bayangkan misalnya artis menunjukkan kehidupan di rumahnya, tapi dia nonton film dengan cara yang ilegal. Misalnya nggak beli tapi download di torrent gitu. Nggak boleh kan? Nah, bagaimana awal mula keramaian ini dimulai? Sebenarnya berawal mula dari sebuah community, kayak salah satu perkumpulan orang-orang yang suka barang branded yang bernama Sigmund. Sigmund ini mungkin bisa dibilang komunitasnya orang-orang yang suka barang branded. Nah, di situ mungkin mereka berbagi info tentang barang branded, misalnya barang yang susah dicari ada di mana, ataupun bisa beli di luar negeri di mana, kayak tempat bagi-bagi info gitu. Nah, pertamanya ada satu orang ngupload foto Song Ji-ya yang ini dan tanya, ini kalung dari brand Van Cleef yang mana ya? Kayak gitu. Foto ini diupload, nah orang-orang ada yang tanya dengan tujuan pengen beli yang sama ataupun pengen cari referensi tepatnya ini produk apa gitu. Nah, cuman komunitas Sigmund ini kan isinya adalah orang-orang yang benar-benar suka barang branded dan juga orang-orang yang benar-benar tahu tentang produk-produk brand. Lihat produk mereka itu bisa langsung tahu ini produk palsu atau produk asli. Nah, kalau misalnya produk palsunya itu benar-benar kayak produk asli, mungkin masih bisa ditipu, apalagi kan cuman melalui foto. Cuman kalau di foto ini dilihat kalungnya, kalau kita lihat lebih dalam lagi, produk aslinya itu kayak gini. Bisa dibilang ada bentuk kayak bunga gini. Nah, kalungnya itu nyambung dari bagian kayak serongnya, jadi bukan atas, bukan bawah, tapi di tengah-tengahnya gini. Sedangkan produk yang digunakan oleh Song Ji-ya ini, kalungnya itu nyambung, bisa dibilang kayak di dekat dengan lipatannya, sehingga orang-orang bilang ini kayaknya palsu deh gitu. Dan bahkan sempat ada satu netizen yang komen di foto ini di Instagram tanya, ini merek apa? Nah, Song Ji-ya akun aslinya itu membalas bilang, oh ini dari Van Cleef & Arpels kayak gitu. Nah, berawal mula dari sini, akhirnya orang-orang mulai mempertanyakan, jangan-jangan barang-barang yang dia gunakan ataupun dia perkenalkan selama ini di YouTube ataupun di TV ataupun di media lainnya itu palsu nggak sih? Kayak gitu. Nah, dan juga perlu diingat, sebelum orang yang bernama Song Ji-ya ini terkenal di Netflix, sebenarnya dia itu di YouTube lebih memperkenalkan kayak produk-produk branded. Dia bilang kayak dia ini suka dengan barang-barang yang branded dan juga tertarik dengan hal-hal yang ini. Tapi bagaimana bisa seorang YouTuber yang memperkenalkan produk-produk branded ternyata dia sendiri menggunakan produk palsu kayak gitu. Nah, sekarang mari kita lihat produk palsu apa aja yang pernah digunakan dan ditangkap sama netizen. Oh, dan perlu diingat, Song Ji-ya sebelum dia menjadi kayak YouTuber gini, dulunya dia itu bekerja sebagai fitting model. Jadi kalau misalnya kita beli baju, ada model pakai baju gini ya kan. Nah, dia juga sempat bekerja sebagai itu. Nah, jadi perlu diingat, oke? Foto yang ini, nah di Netflix ini Song Ji-ya menggunakan bajunya Dior, Christian Dior. Nah, ini kan sebenarnya barang mahal, tapi ternyata setelah dicari, sebenarnya Christian Dior tidak pernah membuat produk seperti ini. Dan ternyata produk ini dijual di salah satu website yang Song Ji-ya pernah kerja sebagai
fitting model, dan ini merupakan baju yang dijual dengan harga 16.000. Nah, 16.000 won, jadi sekitar 180-190 ribu rupiahan. Jadi orang-orang melihat foto ini mikirnya, loh ini jangan-jangan baju yang dulu digunakan dia waktu kerja fitting model dan digunakan di Netflix, seolah-olah terlihat ini loh baju Christian Dior, padahal palsu. Berikutnya produk Chanel ini. Nah, Chanel juga barangnya mahal banget. Nah, dia menggunakan produk ini dan diperkirakan produk ini palsu karena logonya berbeda. Gak cuman itu, dia juga pernah menggunakan ini anting-anting dari Van Cleef & Arpels. Nah, ternyata ini juga ketika dilihat lebih lanjut terkesan sebagai barang palsu, karena kalau barang yang asli rantainya itu cuma 3 sambungan, sedangkan yang digunakan rantainya itu terkesan nggak jelas, alias kayak nggak kayak barang branded yang tak yang tegas gitu desainnya, dan juga sedikit berbeda dengan barang aslinya ataupun barang yang original. Dan di Netflix dia juga pernah menggunakan bikini. Nah, ini terkesan seperti bikini dari merek Versace, tapi ini juga diduga merupakan barang KW yang bisa dibeli online. Di luar itu dia juga pernah menunjukkan tas Chanel. Nah, by the way, tas Chanel ini aku kaget. Tas Chanel itu harga barangnya bisa dari 80 juta hingga 120 juta gitu. Ini merupakan barang yang mahal banget. Nah, Sung Jia pernah ngupload konten di YouTube-nya tentang produk tas Chanel ini. Nah, ini merupakan salah satu tas dari Chanel. Aku kurang tahu tentang produk Chanel. Nah, tapi ini kalau dihitung diamond jahitannya itu ada 8. Sehingga kalau ada 8, katanya ini merupakan tas yang ukuran medium. Tapi dia bilang di YouTube ataupun di komen bilang bahwa ini adalah tas yang ukuran small dan dia beli di salah satu department store di Korea dengan harga 6.520.000 won. Artinya sekitar 80 juta atau 82 juta rupiahan, dan bayarnya COD katanya. Sehingga ini juga mencurigakan karena kalau misalnya ini barang asli, pertama nggak mungkin yang jual itu salah menginformasikan tentang produknya. Misalnya small itu gimana, medium itu gimana. Karena yang small seharusnya jahitannya itu cuma ada 7. Kedua, nggak mungkin barang branded, ya bukan nggak mungkin ya, kemungkinannya itu kecil banget untuk bisa beli barang branded dengan cara COD. Di luar itu, Sung Jia ini juga pernah di endorse sama parfumnya Dior untuk mempromosikan. Nah, di situ dia itu megang parfumnya sama satu tas Dior. Tapi diduga parfumnya ini mungkin asli, sedangkan tasnya ini juga diduga palsu. Nah, sedangkan tas Dior ini juga mahal banget, dari 60 juta bisa lebih naik lagi. Mungkin yang lebih murah ada, tapi tas Dior itu juga mahal. Dan ini netizen juga berhasil menangkap karena jahitan di bagian kirinya ini tidak sesuai ataupun tidak sama dengan produk yang asli. Sehingga kalau di total merek ataupun KW, merek apa aja yang pernah ditunjukkan ataupun dikenakan oleh Sung Jia, berikut listnya: Van Cleef & Arpels, Rolex, Cartier, Chanel, LV, Louis Vuitton, habis gitu Christian Dior, Fendi, YSL ataupun Saint Laurent, kalau di Korea bilangnya Saint Laurent. Nah, ini untuk pakaian merah ini ya, kalau produk aslinya bagian dalamnya itu seharusnya juga merah, sedangkan yang digunakan oleh Sung Jia ini dalamnya putih. Dan ini bahkan pernah digunakan di TV. Jadi bisa dibilang kok pede banget, kok berani banget kayak gitu. Gucci, Versace, Balenciaga, Burberry, Off-White, Alexander Wang, Marine Serre, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan produk-produk yang bisa dibilang ditemukan palsu hingga saat ini. Dan sebenarnya di awal mula keramaian ini terjadi, Sung Jia dia itu menghapus beberapa feed dan juga mengupload permintaan maaf bahwa dia memang benar menggunakan sebagian produk KW yang branded. Produk KW-nya barang branded gitu. Sebenarnya dia ngaku bahwa sebagian, dan lama-lama postingannya mulai dihapus. Dan kalau misalnya follow ke Instagramnya Sung Jia saat ini, postingannya tinggal satu, yaitu permintaan maaf yang ditulis tangan. Dan di luar itu, Sung Jia itu bilang sendiri bahwa dia itu tinggal di apartemen yang bernama Trimaje. Ini merupakan apartemen yang mahal banget. Kalau tinggal di situ, kayaknya aku cek di internet, aku pernah lihat gitu waktu cari-cari rumah, biasanya deposit 1M, terus per bulannya harus bayar 70 juta rupiahan. Nah, dia itu tinggal di situ, sehingga image di YouTube-nya adalah anak muda yang kaya punya barang branded. Tapi penonton ataupun supporternya selama ini merasa dibohongi. Sedangkan bos dari entertainmentnya yang Hyun Shin, mereka sendiri bilang kalau mereka itu nggak tahu dan tidak ada intensi ataupun maksud untuk membohongi para penonton. Nah, ini perlu diingat juga karena awal mulanya Sung Jia itu bisa dibilang
kontennya itu hauling barang branded, sehingga fans-fansnya yang sebenarnya benar-benar percaya sama orang ini lumayan kecewa karena orang yang aku percaya ini ternyata menggunakan barang branded. Dan udah gitu pada tanggal 25 Januari 2022 dia mengupload video di YouTube untuk meminta maaf. Dan dengan ini diperkirakan dia bakal pensiun dari dunia YouTube ataupun influencer. Dan nggak cuman itu, dia itu punya satu akun di website Bilibili. Ini kayak YouTube-nya di Cina. Nah, di situ dia pernah membuat konten, dan yang menyakitkan di sini adalah dia di situ menyebutkan di kimchi, tapi di subtitlenya itu dinamakan paocai gitu. Jadi ini juga bikin orang Korea marah. Misalkan ada YouTuber Indonesia, dia aktif di Malaysia gitu ya, tapi bilang batik misalnya dari Malaysia gitu. Nah, itu kan pasti membuat keramaian. Nah, sehingga orang Korea menjadi lebih marah lagi, dan ada yang mulai berpikir jangan-jangan ini sengaja dibuat rame dan dia mau pindah ke Cina aja gitu. Maksudnya pindah audiens ke Cina gitu. Jujur aku menyayangkan banget kenapa saat ini cukup banyak orang-orang yang tergila-gila dengan barang brand. Bukan berarti menggunakan barang brand ataupun beli barang brand itu buruk, tapi saking tergilanya sampai mau beli barang KW dan menggunakan itu untuk mendapatkan perhatian. Nah, memang barang branded ini juga merupakan masalah besar dan disayangkan. Tapi masalah kimchi paocai ini kayaknya bakal rame untuk beberapa saat. Dan penggunaan barang branded itu mungkin ya bisalah berlalu, tapi mungkin bisa jadi dituntut sama perusahaan-perusahaan, apalagi dia gunakan di Netflix dan juga di depan media. Tapi masalah penulisan kimchi dengan tulisan Cina paocai ini kayaknya cukup susah untuk dimaafkan oleh netizen Korea. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.